Siapa di sini yang kalau buat soal itu bisa sampai 1 jam, tapi ketika dibagikan kepada siswa tidak sampai 5 menit sudah selesai. Bagaimana kalau kita balik? Jadi kita buat soalnya 5 menit, siswa kerjakan 1 jam. Baik, Bapak Ibu, pada kesempatan ini saya akan coba sharing bagaimana cara cepat membuat atau menyusun soal di Quizizz. Kita menggunakan platform Quizizz menggunakan akun Belajar ID, karena Bapak Ibu kalau kita gunakan akun Belajar ID di Quizizz itu akan ada fitur-fitur yang tidak bisa kita dapatkan di akun biasa. Nah, di sini Bapak Ibu saya mau mengajarkan besok ya tentang materinya ini, menjelajahi sistem tata surya. Di sini ada buku elektroniknya. Ya, materinya ada mari berkenalan dengan benda langit, bintang, planet, bulan, asteroid, meteorit, dan sebagainya. Nah, ini kita mau buat soal latihannya. Jadi, cara pembelajarannya itu kita bahas dulu, kita minta siswa dulu untuk berliterasi atau mengeksplorasi materi yang ada di buku, baru kemudian kita coba bahasnya di Quizizz atau kita buat dalam bentuk soal, nanti dibahas satu persatu. Nah, bagaimana caranya? Ini Bapak Ibu ya, di Quizizz itu ada fitur yang saat ini sangat luar biasa, fitur AI ya yang bisa membantu kita untuk membuat soal. Jadi tidak perlu lagi pusing-pusing memikirkan bagaimana cara buat soal. Soal 15 nomor itu bisa kita buat dalam waktu 1 menit dan sebagainya ya. Mau buat berapa nomor pun itu tidak lama. Tinggal kita review satu-satu supaya juga soalnya bisa valid. Nah, bagaimana caranya? Ini kita masuk saja Bapak Ibu ya, masuk di Quizizz. Jadi Bapak Ibu kalau mau masuk di Quizizz langsung melalui alamat URL-nya, ketik saja seperti ini ya, quizizz.com/admin. Karena biasanya kalau quizizz.com saja itu masuknya di laman untuk masuk di game. Jadi tambahkan /admin. Nah, ketika kita masuk di laman ini, biasanya kalau belum login, Bapak Ibu login dulu, gunakan akun Belajar ID pastinya. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan fitur-fitur pertanyaan yang tidak bisa didapatkan di akun biasanya. Nah, kalau sudah login, Bapak Ibu klik saja buat. Di sini akan saya praktekkan. Saya banyak ada beberapa pilihan Bapak Ibu ya. Kita bisa buat presentasi, video interaktif, analisis, dan flashchart. Tapi pada kesempatan ini kita mau buat penilaian saja. Tapi penilaiannya ini nanti kita mau bahas satu persatu dengan siswa. Ini ada pilihan ya ketika kita buat penilaian, ada 3 pilihan. Impor lembar kerja atau pertanyaan, ini sangat cepat ya Bapak Ibu ya. Ini sangat cepat karena kita tinggal impor yang sudah ada. Kemudian ada hasilkan dengan AI. Ini nanti yang akan kita praktekkan, kemudian buat dari awal. Nah, karena kita mau cepat, karena kalau buat dari awal berarti kita buat secara manual. Nah, kita nanti akan padukan menghasilkan dengan AI dan impor lembar kerja supaya lebih cepat. Kita klik dulu hasilkan dengan AI. Kita klik Bapak Ibu ya. Nah, dengan AI itu pun ada beberapa pilihan. Kita bisa impor dokumen atau kasih dalam bentuk prompt, perintah, atau dari situs web dan seterusnya. Nah, di sini saya mau optimalkan saja pakai prompt Bapak Ibu ya. Tinggal kita masukkan materi yang akan kita minta atau buat soalnya. Ini tadi di kelas 6 saya mau bahas tentang ini ya. Nah, saya blok saja ya. Kita blok saja ini. Menjelajahi sistem tata surya, baru kita salin. Kita paste saja di sini. Kita buat dulu promptnya ya, kita buat perintah. Buatkan soal dengan materi. Kita paste saja ya. Nah, menjelajahi sistem tata surya. Untuk apakah perlu menuliskan kelasnya? Nah, kalau di promptnya ini karena di sini sudah ada bagiannya ya tersendiri untuk mengkhususkan atau memfokuskan ke mata pelajaran tertentu, ini sudah kita pilih saja di sini. Misalnya ini pengetahuan alam, ini kan IPAS ya, tapi yang di sini materinya lebih ke IPA. Jadi kita ambil ilmu pengetahuan alam karena di sini tidak ada pilihan IPAS. Kemudian tingkatannya ini karena saya mengajar di kelas 6, jadi saya pilih saja tingkat kelas 6. Ini banyak ada tingkatan sampai kelas 12 ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya untuk bahasanya pastikan bahasa Indonesia, dan untuk soalnya ini maksimal 15 nomor. Tapi tenang saja Bapak Ibu, nanti kita bisa tambah lagi. Oke, setelah itu kita klik lanjutkan dulu. Setelah selesai ininya, setelah selesai promptnya, kita setting, kita klik lanjutkan. Nanti akan ada minta lagi sub-sub pembahasan maunya seperti apa. Jadi tidak langsung dibuatkan.
Nah, ini muncul Bapak Ibu, yang mana mau kita yang mana yang mau kita bahas. Nah, ini kan tadi ya, sangat sesuai dengan yang ada di buku. Ada bintang, planet, bulan, asteroid, meteorit, dan sebagainya. Ini kita pilih saja planet-planet dalam tata surya, bintang dan matahari, Saturnus dan cincin, kita ambil saja semua ya. Planet kecil dan asteroid, satelit alami buatan, galaksi dan alam semesta. Atau bahkan Bapak Ibu kalau misalnya masih ada topik baru terkait dengan menjelajahi sistem tata surya yang belum muncul di sini, Bapak Ibu bisa tambahkan juga. Tapi karena ini saya sudah sangat banyak sekali ya, sudah lebih, kita klik hasilkan saja. Hasilkan kuisis. Nanti akan dihasilkan soal sebanyak 15 nomor. Sangat mudah Bapak Ibu ya. Ini hanya hitungan detik. Ini bisa jadi sampai 15 nomor. Ini sudah di-generate. Kita tunggu nomor 7, nomor 8, nomor 9, 10, 11. Ini sangat cepat ya. 12, 13, 14, 15. Nah, ini sudah cukup 15 nomor. Nah, ini Bapak Ibu ya, ada pilihan regenerasi. Artinya kita bisa generate ulang ya. Kita bisa ulang perintahnya, mengenerate ulang soal-soalnya kalau misalnya ada soal-soal atau mungkin secara keseluruhan soal-soalnya tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Nah, ini Bapak Ibu yang paling penting ketika kita menggunakan AI, jangan mengandalkan secara penuh ya, jangan mengandalkan secara 100%. Sebelum digunakan kepada siswa, ini kita harus konfirmasi terlebih dahulu. Diperiksa satu-satu dulu soalnya. Apakah soalnya sudah benar atau tidak. Nah, anggaplah misalnya ini saya sudah periksa, saya klik lanjutkan ke editor. Kalaupun sudah kita lanjut ke editor, Bapak Ibu, ini nanti soalnya masih bisa diubah ya. Kemudian pilihan gandanya juga jawaban benarnya atau kunci jawabannya juga kita bisa edit kembali. Ini sudah ada 15 nomor Bapak Ibu, sangat gampang, sangat cepat kita buat soal sebanyak 15 nomor. Nah, kalau misalnya kita mau menambahkan lagi melalui bantuan AI, kita bisa add similar question. Nah, di sini bisa ditambahkan 3 nomor lagi. Jadi setiap kali kita tambahkan itu ada pilihannya untuk menambahkan lagi sebanyak 3 nomor seperti ini Bapak Ibu ya. Nah, ini muncul lagi 3 nomor. Ini ya Bapak Ibu ya, muncul planet mana yang memiliki cincin paling mencolok dalam tata surya. Misalnya ini ada Saturnus, kemudian apa nama planet terpanas di dalam tata surya? Jawabannya Venus misalnya, karena paling dekat dengan matahari mungkin ya. Kemudian planet mana yang dikenal memiliki badai besar yang disebut bintik merah besar. Nah, kalau ini mau dimasukkan, kita tinggal simpan perubahan. Nanti dari 15 itu berubah jadi 18. Ini kita bisa tambahkan setiap kali setiap add similar question itu akan muncul 3 pertanyaan. Nah, Bapak Ibu, ini sudah ada 18 nomor. Nah, bagaimana kalau mau kita tambahkan menggunakan teks atau soal yang sudah ada sebelumnya yang dibuat oleh orang? Nah, kita bisa tambahkan soal Bapak Ibu ya, atau kita klik saja yang ini. Pertanyaan pencarian. Kita klik kita impor pertanyaan dari yang sudah dibuat oleh orang lain. Misalnya kita fokuskan ke kelas 6, kita sortir dulu ya Bapak Ibu ya. Terus mata pelajarannya IPA, ilmu pengetahuan alam. Kemudian jumlah soal ya, tidak usah kita ini ya. Kita tidak usah filter jumlah soal berapapun itu. Nah, ini misalnya nih, ini ada 5 question, kita coba cari yang banyak ya. Menjelajahi tata surya. Nah, ini sama temanya. Oke, ini ada lagi Bapak Ibu, kita tinggal add saja ya. Dari tadi ini ada 18 soal, kemudian kita tambahkan 15 lagi, itu akan nanti jadinya 33 ya. Kita coba tambahkan soal, di sini nanti akan berubah jadi 33 soal. Sudah 33 soal. Anggaplah misalnya satu soal itu dikerjakan oleh siswa selama 2 menit. Nah, berarti sudah 1 jam Bapak Ibu ya. Sudah lebih 1 jam. Kalau mau tambah lagi boleh kita tambahkan lagi, misalnya ini ada tata surya lagi. Mungkin atau kita mungkin cari yang ada gambar-gambarnya ya. Apakah ada soal yang punya gambar? Nah, ini ada misalnya gambarnya. Atau kita cari yang lain dulu. Mungkin ada yang pernah buat yang ada gambarnya. Ini kita bisa cari Bapak Ibu, ada banyak sekali pilihan-pilihan soal yang terkait dengan menjelajahi keajaiban tata surya. Nah, ini ada banyak gambarnya, saya tambahkan saja 20 soal lagi. Ini kalau kita lihat sudah ada 53 soal. Kalau 2 menit berarti sudah 100 menit ya, sudah 100 menit. Kita rata-ratakan saja siswa menjawab 2 menit satu nomor, itu berarti sudah 100 menit. Kita buatnya cuma tidak sampai 5 menit. Oke, kita tutup, anggaplah 53 soal ini. Nah, Bapak Ibu,
Ini kan ada durasinya ya, durasi defaultnya itu 3 detik. Nah, ini kita bisa ganti sebenarnya durasinya. Anggaplah mungkin maksimal 3 menit ya. Tapi kalau di saya nanti pada saat kita mau apa namanya aplikasikan di kelas, saya nantinya itu nonaktifkan timernya supaya siswa dikasih kesempatan untuk berpikir. Tapi tergantung juga situasi kondisi Bapak Ibu. Kalau misalnya mau buat seru-seruan, siswa saling ini bersaing untuk mendapatkan posisi teratas, itu kita bisa kasih waktu supaya siswa juga termotivasi untuk mengerjakan. Tapi karena ini soal latihan dan kita mau bahas satu persatu, jadinya nanti itu kita kalau saya pribadi saya nonaktifkan waktunya. Jadi nanti setelah selesai siswa semua menjawab, baru soalnya pindah ke apa namanya, pindah ke soal berikutnya. Tapi anggaplah misalnya kita setting 3 menit, Bapak Ibu saya coba perlihatkan ya bagaimana cara setting soal secara keseluruhan. 3 menit. Nah, nanti di bagian bawah di sini ada info yang muncul Bapak Ibu. Timer diubah menjadi 3 menit untuk soal ini. Jadi hanya untuk nomor 1. Tapi sudah lewat Bapak Ibu ya. Tapi ada nanti pilihan apakah mau diterapkan 3 menit ini ke seluruh soal. Nah, coba kita buat lagi ya nomor 2 karena tadi sudah lewat. Jadi perhatikan di pojok kiri bawah Bapak Ibu ya. Kita klik 3 menit, nanti di sana akan muncul, kita klik perubahan untuk semua. Jadi kalau kita klik, semua soal akan berubah menjadi 3 menit. Oke Bapak Ibu sudah selesai, kita tinggal simpan saja dulu. Kita simpan, kita beri nama soal IPAS ya. Nah ini bisa kita kasih nama ya, kasih nama custom ya. Misalnya soal IPAS bab berapa ini tadi ya? Bab, coba kita lihat ini bab berapa tadi, kalau tidak salah ini bab 4 atau bab 5 ya. Aduh, error lagi Bapak Ibu ya. Oh ya, bab 5 ini ada bab 5. Misalnya ini bab 5. Untuk ininya temanya tetap ada, ini disesuaikan saja. Ini kita sudah selesai. Nah, kalau nanti di siswanya ini kita tinggal mainkan. Nah, cara mainkannya kita klik mainkan. Kemudian kita nanti Bapak Ibu akan ini ya, mungkin tampilannya tidak seperti ini. Saya klik mulai saja dulu. Nah, lewati yang ini. Oke, kita lewati. Nah, set reminder, tutup aja. Nah, nanti akan langsung diarahkan ke laman seperti ini Bapak Ibu. Akan diminta untuk memilih mau seperti apa model soalnya atau model permainannya. Nah, kalau saya supaya siswa itu tidak terburu-buru dan kita mau bahas satu persatu, kita pakainya kecepatan guru. Jadi kita bisa mengontrol soal demi soal. Jadi tidak selesai secepat kilat ya anak-anak mengerjakan. Saya pilih kecepatan guru dan untuk timer pertanyaannya biasanya saya tidak aktifkan supaya nanti tidak terburu-buru anak-anak mengerjakan. Ini tergantung dari kondisinya Bapak Ibu ya, silahkan diatur saja. Untuk pilihan jawaban di acak saya biasanya aktifkan supaya anak-anak tidak gampang saling menyontek ya kiri kanan. Nah, kalau sudah kita klik mulai saja. Kita klik mulai. Nah, kalau sudah mulai seperti ini, biasanya saya kan sama anak-anak itu peserta didik saya sudah ada Google Chat-nya ya. Dan mereka itu kerjanya pakai Chromebook atau pakai smartphone. Nah, yang pakai smartphone itu biasanya langsung masukkan saja kode ininya, kode gamenya ke aplikasi Quizzes di smartphone-nya. Nah, yang pakai apa namanya, yang pakai Chromebook, biasanya saya salin link ini, kemudian saya kirimkan ke Google Chat-nya anak-anak. Jadi kita punya grup chat ya, ada grup chatnya di kelas 6 itu di siswa saya. Ini saya tinggal kirimkan ke grup chatnya. Mana ini? Kelas 6. Bentar. Kelas 6, 6, 6. Nah ini ya. Nah ini ada sudah beberapa kali ya Bapak Ibu ya. Saya sudah beberapa kali bermain sama anak-anak. Kemudian hasilnya pun saya langsung kirim ke grup chat supaya mereka lihat. Nah ini tinggal dikirim dan kita tunggu anak-anak bergabung baru kita mulai. Nah sekarang kita coba bergabung ya Bapak Ibu. Saya coba gabung sendiri deh supaya ada ini, supaya kelihatan ya. Salin. Terus saya coba buka tab baru aja. Kita yang pakainya guys aja ya Bapak Ibu ya. Coba ya. Kita gabung. Mana ini, kita tunggu sampai masuk. Nah, kita masukkan nama kita Hairudin misalnya. Nah, baru kita start game. Ini tampilan untuk peserta didik ya Bapak Ibu ya.
Udah masuk. Nah, ini saya udah masuk. Nah, kita mulai ya. Kita coba lihat di tampilan guru. Nah, ini sudah ada masuk. Kita klik mulai saja. Nah, hebatnya Bapak Ibu, dalam setiap soal itu nanti, bentar ya. Oke, ini saya nonaktifkan dulu. Kita stop dulu volumenya. Nah, hebatnya ini Bapak Ibu, kalau misalnya setiap satu pertanyaan itu kita bisa bahas ya. Nah, bentar, kita coba jawab dulu deh di akun siswanya misalnya ya. Planet terbesar dalam tata surya adalah, nah, kita mau benarkan, gini aja, kita jawab salah ya Bapak Ibu ya. Nah, misalnya saya pilih bumi. Kita lihat, kita ke ini ya, ke sini. Kemudian all down, ini nanti akan selesai Bapak Ibu ya, seperti ini. Nanti akan muncul leaderboardnya seperti ini. Nah, biasanya saya ketika sampai di bagian ini saya lihat dulu ada berapa yang salah, ada berapa yang benar. Kalau masih ada yang salah, nah di situ Bapak Ibu kita bahas. Jadi kalau ada yang salah, kita bahas dulu. Nah, ini ada bagian papan tulis langsung ya. Nah, ini ada bagian papan tulis langsung, kita klik, nanti muncul soalnya Bapak Ibu. Nah, planet terbesar dalam tata surya adalah. Nah, kita bisa bahas. Bumi itu misalnya tempat kita tinggal saat ini dan bukan planet terbesar di dunia. Yang terbesar itu adalah Jupiter. Nah, nanti kita bisa juga tambahkan dukungan, bukti dukung, misalnya diperlihatkan gambarnya dan sebagainya. Supaya nanti yang salah itu paham kalau mereka jawabannya harus diperbaiki ke depannya. Nanti setelah itu baru kita akhiri dulu, tutup ini dulu, baru kita lanjutkan lagi ke pertanyaan berikutnya. Nah, kira-kira seperti itu Bapak Ibu, itu pengalaman saya yang saya sharing menggunakan Quizizz dan sangat luar biasa antusias peserta didik, dan mulai beberapa minggu terakhir itu saya gunakan Quizizz full, hampir full ya, setiap di dalam satu hari itu, di setiap hari Selasa dan hari Kamis di sekolah. Jadi anak-anak betul-betul memanfaatkan atau mengoptimalkan pemanfaatan IT, utamanya penggunaan Quizizz ini dalam proses pembelajaran. Jadi sangat seru dan sangat menyenangkan juga. Kita bisa jawab-jawab soal, kemudian bisa bahas-bahas soal juga. Jadi kurang lebih seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.